Perkenalkan, nama saya Wansika Diana Natalia, NPM 213150, berperan sebagai konseli. Dan saya Skolastika Laras Ayu Arsi, NPM 213141, berperan sebagai konselor. Jadi, permasalahan pastoral yang akan kami gunakan sebagai video kami mengenai perkawinan dan permasalahan dalam keluarga. Terima kasih dan selamat menonton! Mbak, kita saya nggak Mbak? Siapa ya Mbak? Ini saya umat di lingkungan Yakobus. Oh, yang kemarin ketemu itu? Iya. Ini gimana Mbak? Jadi saya tuh mau ngomong, bukan ngomong sih ya Mbak, mau ada permasalahan dalam diri saya dan keluarga. Minta tolong Mbak Katekis itu membantu saya. Tapi ya kayaknya kalau diomong di sini atau di kantor Mbak kurang enak. Gimana kalau besok atau lusa kita buat janji untuk ketemu di kafe saya? Boleh. Nanti WA saya aja kan? Udah punya nomornya kan? Iya. Oke. Nanti saya share lokasinya, Mbak bisa menuju ke sana ya. Oke. Terima kasih ya Makasih, Mbak. Mbak. Ya. Hati-hati Mbak. Ya, jangan. Mbak diminum, ini betul sekali Bu. Enggak apa-apa. Inilah kafe saya. Iya, saya cukup mendengar kata ibu. Kemudian juga sudah bicarakan. Ya puji Tuhan, meskipun sudah berdiri 2 tahun, tapi kafe ini cukup berjalan ya lumayan Mbak untuk tambah-tambah pemasukan keluarga. Nah, betul sekali Bu. Iya Bu. Kemarin kan ibu menemui saya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Aduh, sebelumnya mohon maaf ya Mbak karena merepotkan Mbak Katekis untuk datang ke sini. Karena jujur saya kurang nyaman kalau harus ngobrol di kantor pastoran. Jadi saya ajak untuk ke kafe sekalian main-main ya Mbak. Tidak apa-apa Bu. Mungkin langsung saja ya Mbak, saya ingin cerita. Jadi begini, saya menikah dengan suami saya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kebetulan suami saya adalah seorang muslim. Tapi karena kami akan menikah, kami sepakat untuk suami ikut saya Katolik. Kemudian dia dibaptis, lalu kami menikah secara gereja. Bulan-bulan pertama suami saya masih sangat aktif loh kegiatan di gereja, rajin ke gereja, ikut doa-doa lingkungan dan masih pelayanan aktif lah Mbak. Tapi kok di tahun-tahun awal, sekitar 6 bulan setelahnya, suami saya kok sepertinya tambah sakit ya Mbak. Kok jadi malas ke gereja, nggak mau ikut doa lingkungan, bahkan untuk ke gereja hari Minggu saja dia nggak mau. Sampai pada akhirnya di tahun kedua pernikahan kami, tiba-tiba beliau memutuskan untuk pindah agama, kembali ke agama. Memahami apa yang ibu rasakan, yang ibu alami dalam permasalahan rumah tangga ibu saat ini. Iya Mbak, jadi begitulah. Pada akhirnya saya dan suami sekarang punya agama masing-masing. Suami kembali ke Muslim, saya tetap di Katolik. Tentunya ada rasa perbedaan ya Mbak. Pasti Mbak paham lah maksud saya. Dulu saya dan suami satu agama, tapi masih membangun relasi yang sama. Tetapi di tahun kedua pernikahan kami itu semua berbeda. Suami Muslim, saya Katolik. Jadi ada rasa hubungan kami itu semakin renggang. Bukan berarti dalam hubungan relasi sebagai suami istri, tapi dalam agama. Pernikahan ibu yang awalnya satu sakramen kini menjadi pernikahan tiga agama. Iya Mbak, betul sekali. Sakramen perkawinan yang telah membangun ikatan kami berdua, ya secara tidak langsung sudah lebur karena ya suami kembali ke agamanya. Nah itu tuh sebenarnya hubungan kami masih biasa saja, tapi ada muncul masalah baru. Sebenarnya bukan masalah sih Mbak, saya juga bingung ini harus gimana. Setelah itu kini saya sudah mengandung anaknya 3 bulan. Nah setelah suami ikut kembali ke Muslim,
saya Katolik, jadi kami bingung. Kami juga sempat cekcok kapan hari tanggal anak kami, karena ini anak pertama, mungkin ya bisa dibilang ini anak kesayangan. Jadi suami ingin anaknya beragama Islam, Muslim, tapi saya juga ingin anak saya Katolik. Ya, siapa sih yang nggak pengen anaknya ikut agamanya masing-masing? Tapi bagaimana ya Mbak? Di sisi lain, saya juga tidak bisa membatasi anak saya untuk memaksa anak saya untuk ikut agama saya, karena bagaimanapun juga anak ini juga darah daging dari suami saya. Suami saya menyatakan untuk menjadikan anaknya Muslim, tapi di sisi lain saya juga ingin mempertahankan anak saya untuk menjadi seorang Katolik. Jadi ibu ingin mempertahankan anak ibu untuk tetap mengikuti agama ibu ketika anak ibu lahir nanti. Iya. Tapi di sisi lain ibu juga tidak egois akan suami ibu, terlebih terhadap anaknya yang ayahnya pun mempunyai hak untuk menentukan agama yang akan dianut oleh anak ibu nantinya. Iya, jadi seperti itu Mbak. Saya tuh jujur saya bingung, saya tuh harus gimana, anak saya nanti gimana ketika anak ini lahir, dia harus ikut agama ayahnya atau agama saya. Seperti itu Mbak. Kita bersampai situ ya Bu. Melalui cerita tadi, saya mencoba untuk menyimpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini, di mana rumah tangga itu sendiri mengalami beberapa permasalahan yang cukup serius. Ada dua hal yang bisa saya tangkap di sini, yang permasalahan ibu dengan suami ibu, yang awalnya pernikahannya adalah pernikahan satu sakramen, seiring berjalannya waktu menjadi pernikahan tiga agama, di mana suami itu sendiri merasakan mulai memudarnya imannya. Jadi saya mencoba membenarkan mengenai calon anak ibu saat ini, di mana ibu dan suami itu mempermasalahkan terkait agama yang akan kemudian dianut oleh anak ibu, di mana ibu sendiri tidak ingin egois, tapi ibu tetap ingin mempertahankan apa yang diimani saat ini dan ingin diberikan kepada anak ibu. Tetapi suami ibu ini juga memiliki hak untuk tetap mempertahankan agama anaknya ke depannya. Ya kurang lebih juga seperti itu ya Mbak, masalah saya juga bingung, ini masalah bisa dikatakan rumit atau enggak, karena bagi saya juga ini mempertaruhkan dua agama suami saya juga agama saya sendiri. Jadi gimana ya solusinya? Jujur saya sudah bingung, saya sudah buntu Mbak. Yang pertama mengenai pernikahan ibu, di mana mungkin ibu bisa melakukan diskusi bersama suami ibu, tetapi dengan secara baik-baik, secara kepala dingin, terlebih mengenai perjalanan kehidupan kedepannya tentang pernikahan ibu, apakah masih dalam hubungan yang berbeda agama ataupun suami ibu dan juga ibu memiliki rencana yang baik untuk pernikahan ibu selanjutnya. Lalu yang kedua mengenai calon anak ibu ini, tadi kan ibu berkata bahwa calon anak ibu ini bingung dalam hal agama, ya Bu ya. Dalam hal ini juga mungkin ibu juga bisa berdiskusi bersama suami ibu, apakah kedepannya anak ibu ini ketika lahir mungkin bisa secara sementara menganut salah satu agama dari ibu dan juga suami ibu, Hindu sehingga ketika anak ibu tumbuh dewasa nantinya anak ibu sudah bisa memutuskan untuk bikin agama satu sendiri, agama yang menurut dia baik baginya. Ibu dan juga suami ibu harus memiliki kesempatan untuk memperbolehkan anak ibu dalam memilih agama, entah itu dalam agama mengikuti agama ibu atau mengikuti agama suami ibu.
mungkin ya sebenarnya saya juga belum kepikiran ke situ juga Mbak, tapi terima kasih karena sudah support saya. Maaf ya Mbak juga mungkin solusi dari Mbak tadi akan saya coba, nanti saya akan diskusikan dengan pernikahan juga calon suami saya. Mungkin kalau setelah saya diskusi dengan suami, apakah Mbak juga masih bersedia untuk kita ketemuan lagi mungkin ngobrol? Tentu saja Bu, kedepannya saya tunggu kabar baik dari Ibu dan juga keluarga Ibu. Iya, iya. Tetap semangat ya Bu dalam menjalani kehidupan pernikahan yang bisa saja jadi Ngapain semangat? ada suatu permasalahan Oh, yang iya, bisa, nyerah. tapi semua itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan pernikahan kita. Bagaimanapun Tuhan yang telah meresmikan menyetujui pernikahan itu. Terima kasih banyak ya Mbak. Maaf sudah merepotkan, harus jauh-jauh ke kafe saya. Nggak apa-apa, sekalian main Bu. Mungkin kita bisa kontak-kontakan lagi ya. Oh, sudah simpan nomor saya kan Bu? Sudah. Terima kasih Terima kasih Mbak. Mbak.